Indonesia, korbankanlah jiwamu untuk Indonesia, korbankan semangatmu untuk Indonesia, korbankanlah jiwamu selalu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, Sobat RPC. Sobat RPC dimanapun Anda berada, melalui 88,6 FM RPC, Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Kembali, Saung Tani, sarana ruang informasi tani, hadir ke ruang dengar Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Yanti, ditemani saya Tia. Iya, dengan Mbak Tia akan menemani Sobat RPC hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Sobat RPC juga bisa mengikuti di YouTube 886 FM. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa di WhatsApp 0812 8388 7117. Dan Saung Tani siang hari ini sudah menghadirkan narasumber nun jauh di sana, Mbak Tia. Iya, Bu. Iya, narasumber kita siang hari ini siapa nih Mbak Tia? Narasumber kita siang hari ini Sobat RPC, beliau adalah Ibu Septiana SSTMM. Beliau merupakan widewiswara ahli muda di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Ibu. Lampung ya. Oke, dan tema Saung Tani yang hari ini adalah cara jitu menyusun sinopsis untuk materi penyuluhan. Oke, langsung kita sapa Mbak Tia. Iya. Halo Ibu Septiana. Halo. Ya, selamat siang Mbak Septiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas terdengar? Jelas sekali. Alhamdulillah. Jelas sekali dan sangat segar sekali siang hari ini ya. Selamat siang Mbak Yanti. Iya, selamat siang. Panggilannya Mbak Septi atau Mbak Tia? Sama nanti ya. Oke, kita panggil Mbak Septi ya. Oke, boleh. Iya. Alhamdulillah sehat Mbak Tia ya. Mbak Septi, kok jadi Mbak Tia? Iya, saya Septiana. Baik, Mbak Septiana, coba disapa Sobat RPC. Boleh? Ya, silakan disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Sobat RPC semuanya? Selamat siang.
Selamat bergabung di siaran on air di Radio Pertanian Ciawi. Ya, terima kasih Mbak Septiana. Dan siang hari ini, Mbak Tia, temanya adalah cara Jitu menyusun sinopsis untuk materi penyuluhan ya. Iya, ini penting sekali Bu, terutama bagi para penyuluh ya, biar tahu ternyata menyusun sinopsis untuk materi penyuluhan itu seperti ini. Seperti itu. Nantinya mungkin kita bisa kulik-kulik Mbak Septi ya. Iya. Bisa kita gali dari Mbak Tia ini, Mbak Septi ini, kok saya jadi Mbak Tia terus? Mbak Septi ini ya. Baik, Mbak Septi, seberapa penting sih mempersiapkan materi penyuluhan? Mulai nih. Mulai ya. Ya, langsung silakan. Seberapa pentingnya menyiapkan materi penyuluhan. Nah, dalam penyusunan materi penyuluhan ini memang sangat penting teman-teman semua, khususnya di persiapan pelaksanaan penyuluhan. Jadi, materi penyuluhan yang akan kita sampaikan dalam penyuluhan itu ada persyaratan. Nah, persyaratannya apa aja? Sangat mudah. Persyaratannya materi harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran yang akan kita suluhkan. Nah, seberapa pentingnya? Penting banget, karena kalau kita salah-salah ngasih materi, mungkin saja si sasaran kita nggak perlu materi itu. Jadi begitu kita sampaikan materi yang mereka nggak perlukan, bisa materi kita dianggap nggak penting dan juga mubazir. Nah, jadi pelaksanaan penyuluhan kita jadi tidak efektif. Jadi dalam persiapan penyuluhan sangat diperlukan kita persiapan materi penyuluhan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari sasaran penyuluhan kita. Gitu. Ya. Kemudian Mbak Septi, apa saja sih kaidah yang perlu dipenuhi dalam menyiapkan penyuluhan? Kaidahnya baik. Kaidah yang harus kita penuhi dalam penyusunan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kaidahnya, pertama-tama kita harus tahu dulu alurnya kita melaksanakan penyuluhan itu seperti apa. Jadi materi penyuluhan itu enggak ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Sundanya ya ujuk-ujuk ada materi gitu. Jadi materi ini tersusun atau lahir itu ada tahapannya. Yang pertama dari identifikasi potensi wilayah dan permasalahan yang ada di wilayah binaan kita sebagai penyuluh. Jadi kita tahu dulu potensi wilayahnya seperti apa, permasalahan yang dihadapi petani itu apa. Baru nanti kita analisis, udah kita kumpulkan, kita identifikasi, kita kumpulkan, kita analisis. Nah, di situ perannya si penyuluh. Perannya penyuluh itu menggali potensi dan permasalahan sehingga nanti bisa disusun bersama-sama dengan si petani sasaran kita, petani binaan kita dalam bentuk program penyuluhan. Nah, program penyuluhan ini adalah rencana kerja penyuluhan yang akan dikerjakan oleh si penyuluh dalam kurun waktu 1 tahun. Di mana semua permasalahan, semua potensi, dan semua solusi yang akan kita tawarkan ke penyuluh itu disepakati di penyusunan program. Setelah program itu tersusun, kita akan menyusun yang namanya rencana kerja tahunan penyuluh. Nah, di rencana kerja tahunan penyuluh itu disusunlah tema-tema materi penyuluhan yang akan kita sampaikan dalam waktu 1 tahun. Nah, tema-tema penyuluhan itulah nanti yang akan kita turunkan dalam bentuk materi penyuluhan. Nah, itu asal muasalnya lahir si materi penyuluhan. Terus kaidahnya nggak jauh-jauh dari situ ya Mbak. Jadi kaidahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran. Ya, jadi dalam mempersiapkan seberapa penting tadi ya materi penyuluhan tadi adalah
bagaimana harus sesuai dengan kebutuhan apa sih yang akan diusulkan gitu ya di awal ya. Kemudian alur, identifikasi, potensi dan permasalahan apa sih yang ada di wilayah tersebut gitu ya, Mbak Safety. Kemudian dianalisis. Nah, apa saja sih sebenarnya permasalahan yang ada di wilayah tersebut gitu ya untuk persiapannya ini ya, Mbak Safety. Berarti Mbak Safety untuk penyiapan materi penyiapan tidak lepas dari apa ya? Ini ya, bersama dengan petani itu sendiri gitu. Oh ya. Jadi semua materi penyuluhan yang akan kita sampaikan di wilayah binaan kita atau sasaran kita itu semua sudah tersusun di rencana kerja tahunan penyuluh. Karena nanti ada yang namanya evaluasi, baik evaluasi pelaksanaan maupun evaluasi dampak pelaksanaan. Nah, dari materi-materi yang kita sampaikan itulah yang akan menjadi bahan evaluasi apakah tercapai atau tidak tujuan penyuluhan kita. Nah, nanti setelah dievaluasi, ternyata tujuan yang kita buat di dalam program itu tidak tercapai. Nah, disitulah kita akan menyusun untuk materi tahun berikutnya. Jadi, ada kesinambungan. Jadi nggak ujuk-ujuk tahu-tahu kita nyusun materi. Kecuali ya teman-teman seandainya ada kebijakan dari pemerintah setempat atau pemerintah secara nasional yang memang harus disampaikan. Nah itu di luar yang susunan yang 1 tahun itu. Contoh aja kayak kita sebagai pegawai negeri sipil, khususnya di Kementerian Pertanian ya, kita kan nyusun SKP tuh 1 tahun, tahu-tahu kita ada tugas tambahan. Nah, materi tambahan seperti itu boleh jadi kita susun di luar schedule atau di luar RKTP dan programa yang sudah kita susun untuk 1 tahun. Gitu. Ya. Jadi inti dari persiapan ini adalah bagaimana kita tahu dulu apa yang akan kita suluhkan, kemudian alur identifikasi, potensi permasalahan. Ini adalah supaya dalam penyuluhan tersebut tidak salah sasaran begitu ya, Mbak Safety ya. Ya, jadi akan tepat gitu. Betul, tidak keluar. Seperti itu Mbak Tia. Ya. Iya. Kemudian Mbak Safety, ini kan kita temanya cara Jitu menyusun sinopsis untuk materi penyuluhan ya. Betul. Nah, sinopsis sendiri itu apa ya Mbak ya? Oke, nah sinopsis, kita masuk ke sinopsisnya. Jadi setelah materi itu kita susun nih materinya 1 tahun ada berapa ya, sudah kita susun di RKTP, temanya apa. Kemudian akan kita sampaikan, kita susun dalam bentuk materi penyuluhan. Nah, materi penyuluhan ini adalah pesan atau apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu kita susun dalam bentuk sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan materi yang akan kita sampaikan. Dengan kenapa sih kita harus nyusun sinopsis sebelum memberikan materi? Kan bisa aja tuh langsung aja ngasih materi. Tapi di sini sinopsis itu berfungsi sebagai schedule ya atau tatanan susunan. Jadi materi yang akan kita sampaikan itu harus sesuai dengan tujuan penyuluhan. Nah, tujuan penyuluhan itu nanti dirunut. Materi apa sih yang mau kita sampaikan, pendahuluannya apa? Kemudian materi yang pokoknya itu apa? Kemudian materi yang untuk pendukungnya apa? Nah, di situ untuk membuat materi kita itu tersusun secara sistematis, runut, kemudian mencapai tujuan penyuluhan yang akan kita sampaikan, maka disusunlah sinopsis. Sinopsis itu ringkasan dari materi penyuluhan yang akan kita sampaikan. Ya. Ternyata tidak
langsung gitu ya. Tidak begitu saja kita memberikan materi penyuluhan itu ya, begitu ya Mbak ya. Tapi perlu disusun sinopsis gitu ya. Betul, disusun sinopsis, ringkasan itu tadi ya Mbak Tia, jadi tidak akan keluar dari acak-acakan iya, materinya. tidak acak-acakan. Iya. Jadi Karena akan misalnya gini, runtut. benar, supaya runut. Karena misalnya gini ya Bapak Ibu, kan kalau kita di Robin ya, waktu kita datang ke petani kita gitu, macam-macam loh Mbak Tia, Mbak Yantia nih. Misalnya Mbak Tia sebagai penyuluh datang nih ke tempat gapokan. Misal mau ngasih materi tentang cara bertanam sistem jajar legowo. Sampai sana bukan jajar legowo aja yang ditanyain sama petani, ke mana-mana. Soalnya Bu, ini ternyata pupuknya gini. Nah, banyak yang konsultasikan. Nah, kalau kita nggak bikin sinopsis, nanti materi penyuluhan yang akan kita sampaikan itu kemana-mana, melebar. Nah, kalau kita buat sinopsis, kita sampaikan dulu apa yang ada di dalam sinopsis kita, baru nanti kalau yang mau berdiskusi bisa di luar setelah penyuluhan kita selesai. Nah, jadi pembahasan kita selama penyuluhan. Jadi intinya di situ biar misalnya petani yang akan menerima penyuluhan itu juga nggak keluar dari tema yang akan disampaikan oleh si penyuluh tersebut itu ya, kegunaan dari sinopsis ini gitu ya Mbak Septi ya. Baik Mbak Tia, masih ada lagi pertanyaan? Kemudian ini Mbak, unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam sinopsis? Oke, baik. Kalau di dalam sinopsis itu yang harus ada itu judul. Pertama, kita kalau bikin sinopsis itu harus ada judulnya. Nah, judul sinopsis ini kita buat semenarik mungkin dan juga mencerminkan isi dari materi yang akan kita sampaikan. Misal, kita mau tujuan penyuluhan kita siang hari ini, misalnya mau menyampaikan tentang bagaimana cara memupuk tanaman bawang dengan POC, dengan pupuk organik cair ya. Nah, maka di sinopsis kita itu buatlah judul cara aplikasi pupuk organik cair efektif atau cara mudah memupuk tanaman bawang dengan pupuk organik cair. Nah, jadi seperti itu judulnya, mencerminkan dari materi yang akan kita sampaikan. Jangan sampai bikin judulnya lain, isinya lain. Misal kita tadi rencananya mau ngasih materi tentang cara memupuk. Judulnya pupuk organik cair pupuk organik cair solusi permasalahan di saat pupuk mahal. Kan nggak nyambung itu. Jadi harus disesuaikan dengan isi judul, harus sesuai dengan isi materi. Yang kedua, di dalam sinopsis itu ada yang namanya materi pokok. Materi pokok itu inti dari materi yang akan kita sampaikan. Banyaknya itu sekitar 50%, 50-60%. Jadi di dalam sinopsis 50-60%-nya adalah materi pokok. Contohnya kalau tadi kita cara memupuk, 50-60% isi sinopsis kita adalah cara memupuk. Nah, itu materi intinya. Kemudian yang kedua adalah materi penting. Materi penting ini di atas, biasanya ditaruhkan di pendahuluan. Jadi kenapa sih cara memupuk itu kita sarankan seperti ini gitu. Misalnya tadi pakai pupuk organik cair. Kenapa? Nah, alasannya ada di pendahuluan, biasanya 1 paragraf aja. Kemudian ada materi penunjang.
Materi penunjang ini biasanya ditaruh di di penutup. Jadi untuk memotivasi, untuk mengajak, atau tambahan, materi tambahan yang mendukung dari si materi pokok itu dituliskan di penutup. Misal, tadi kan cara memupuk tanaman bawang merah dengan pupuk organik cair. Nah, di terakhir yang penunjangnya tadi kita bisa tuliskan di sinopsis dengan pemupukan POC ini diharapkan produksi yang akan dihasilkan dari tanaman bawang merah dapat mencapai sekian ton. Dengan aplikasi yang mudah, pupuk organik cair yang bisa dibuat sendiri, harapannya produktivitas tanaman bawang meningkat. Nah, seperti itu. Jadi ada motivasi di belakangnya, sehingga si sasaran nanti akan tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Nah, itu aja, itu unsur-unsur dari sinopsis, dan yang terakhir dituliskan tempat, waktu, dan nama si penyuluhnya. Ya, itu tadi unsur-unsur ya, Mbak Safety, yang harus ada dalam sinopsis tersebut. Betul. Dengan judul yang semenarik mungkin, gitu kan, sehingga petani atau yang akan menerima penyuluhan tadi akan sangat tertarik gitu ya, dengan melihat judul dulu saja sudah tertarik gitu. Apalagi dengan akan mengikuti materi yang akan disampaikan si penyuluh tersebut gitu. Sehingga akan tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran apa yang akan disampaikan penyuluh kepada petani tersebut. Tujuan yang akan kita capai pada waktu kita menyusun tujuan penyuluhan itu mudah-mudahan tercapai kalau runut, sistematis, mudah dipahami, dan juga tidak kemana-mana. Jadi fokus kan mereka belajarnya, mendengar materi yang kita sampaikan. Ya, Mbak Septi, apakah format dari sinopsis ini sudah ada gitu? Maksudnya mulai dari judul seperti tadi dikatakan, kemudian ada materi pokok, yang isinya ada pendahuluan, ada materi penting, materi penunjang gitu, ada formatnya ya? Ada. Jadi ada format untuk sinopsis yang akan disusun oleh penyuluh, sudah ada formatnya. Jadi teman-teman tidak usah bingung mau pakai layoutnya seperti apa, karena itu sudah ada layoutnya, dan sepertinya dari pertama saya belajar penyuluhan ya, itu formatnya seperti itu. Dan juga belum ada perubahan karena dirasakan memang masih representatif untuk digunakan. Kalau misalnya mau di share screen juga boleh, Mbak, contoh dan formatnya si sinopsis. Ya, boleh Mbak. Oke, saya share screen ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan dengan share screen ini semua penyuluh dan juga yang mengikuti acara ini, siaran ini bisa lebih mudah, tahu ya. Lebih tahu. Iya. Kayaknya belum bisa nih, Mbak, share screen-nya. Masih disable. Iya, masih kita coba. Boleh. Kalau sambil ngobrol juga bisa. Nanti kita tunjukkan. Oh iya, sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal ya dengan instansi kami mungkin. Oh, jadi boleh. Ini boleh ya saya promosiin. Silakan Mbak Septi. Ya, balai kami ini namanya Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Buat teman-teman yang ada di Lampung maupun yang ada di Sumatera maupun yang ada di Indonesia umumnya ya,
boleh kalau seandainya main ke Lampung, mampir ke balai kami. Kami di sini UPT daerah milik di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Nah, kami nginduknya di Pusat Pelatihan Pertanian. Nah, kepala balai kami kalau dibilang baru, kemudian kalau dibilang lama juga sudah lama. Beliau bernama Bapak Dr. Abdul Roni Angkat, STP MSI. Nah, beliau masuk memimpin kami di balai ini hampir setahun. Nah, 1 di tahun bawah ya. sebelumnya kami udah ganti-ganti kepala balai dan alhamdulillah kami sejak bergabung dari tahun 2009 gabung ke Kementerian Pertanian. Alhamdulillah sudah banyak perubahan yang ada di balai kami, baik itu secara fisik maupun outputnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan sudah banyak peningkatan. Kalau nanti teman-teman jalan-jalan ke Lampung, boleh mampir. Kami buka pintu open house gede-gede. Siap, Pak. Selebar-lebarnya ya. Selebar-lebarnya. Atau Mbak Yanti kemalaman mau ke arah Sumatera, pastikan insya Allah kalau naik darat lewat tempat kami. Karena lokasinya di perbatasan. Jadi kalau misalnya orang dari Sumatera mau ke Jawa, insya Allah lewat tempat kami. Kalau yang dari Jawa juga mau ke Sumatera, insya Allah juga lewat tempat kami. Nanti kalau misalnya mau berkunjung ke kami, misalnya kemalaman mau nginep, boleh, kami punya asrama yang cukup representatif, ada yang boleh agak ngegas sedikit kayaknya ya, ini kayaknya sarananya kayak hotel lah ya. Mantep pokoknya. Nah, terus ada, kalau misalnya yang nggak tahan dingin, kita juga punya asrama yang non AC, kemudian kita punya aula, ini yang saya pakai buat siaran ini, aula kami. Nah, aula. Nah, kemudian ada sarana praktek, ada lahan praktek. Ini kami baru saja menanam alpukat siger si batu, varietas siger si batu yang besarnya itu gede, lebih besar dari alpukat biasanya. Nah, kalau ini barusan ditanam, insya Allah 2 tahun lagi kalau main ke sini kita udah bisa panen alpukatnya. Ya. Berarti siap-siap kita Mbak Tia untuk ke Lampung. Oh, sarung ya, Mbak. Iya, ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Jadi kita Amin, ya ya Allah. bisa berkunjung ke Lampung. Main-main ya. Iya. Pasti ingin sekali ya Mbak Tia ya. Iya, pengen sekali. Ke sana ya, ke Lampung ya. Iya, saya ke Ciawi itu kayaknya udah lebih dari setahun yang lewat. Jadi memang setelah pandemik ini membatasi bepergian, kemudian seandainya tidak terlalu urgen, kalau pertemuan-pertemuan itu bisa kita laksanakan secara online. Jadi memang pembatasan di tempat kami juga lumayan di pandemik ini. Membatasi baik dari instansi kami membatasi kegiatan maupun kami juga secara personal itu membatasi diri karena kan satu yang kena bisa satu balai semua kena. Nah, jadi itu. Tapi alhamdulillah kalau tahun ini kami sudah mengadakan pelatihan secara offline, yaitu tatap muka di balai, itu sudah ada 6 angkatan mungkin ya. Kemarin baru saja ditutup, itu pelatihan ahli kelompok bagi penyuluh pertanian. Jadi mungkin ahli kelompok ini cuman di Balai Lampung aja yang ngelaksanain tahun ini. Kemarin hampir dihapus anggarannya, tapi kami berusaha untuk mempertahankan karena memang urgen ya untuk ahli kelompok ini dari penyuluh yang terampil, mereka sudah golongan 3A ke atas, kemudian angka kreditnya juga sudah
memenuhi, sudah dapat gelar sarjana. Untuk naik ke kelompok ahli, mereka harus persyaratannya adalah lulus dari pelatihan ahli kelompok. Kalau nggak lulus, mereka tetap walaupun angka kreditnya sudah cukup, golongannya sudah cukup, tetap tidak bisa naik ke ahli. Jadi itu dipertahankan, alhamdulillah di ACC dan kita laksanakan walaupun hanya 1 angkatan. Ya, Ya. walaupun dibatasi, tapi alhamdulillah masih bisa dilaksanakan ya Mbak Sefti ya. 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 Kembali ke sinopsis Mbak Sefti. Oke. Sudah bisa share screen sepertinya. Tunggu saya buka dulu. Oke. Ini contoh-contoh sinopsis yang ada di saya, dan ini juga bukan hasil karya saya teman-teman, tapi ini hasil karya dari peserta pelatihan ahli kelompok yang ikut pelatihan ahli kelompok di Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Baik, ini yang mana dulu nih Mbak? Mau dibuka? Silakan Bu Siati. Mau yang sinopsis 1 juta manfaat pupuk NPK. Oke, 1 juta manfaat pupuk NPK kita buka. Aduh, nggak mau dia. Ini saya share link soalnya. Kita buka hyperlink ya, Pak? Pakai hyperlink. Saya buka aja langsung di sini. Oke. Oke, tampil ya teman-teman ya? Iya. Sudah. Oke. Nah, di sini kita kasih nama sinopsis karena sebagai keterangan apa sih yang kita buat ini. Jadi tetap harus ditulis sinopsis. Kemudian ini judulnya, 1 juta manfaat pupuk NPK. Kira-kira kalau belum baca isinya, 1 juta manfaat pupuk NPK, kira-kira apa isinya ya Mbak Tia, Mbak Yanti ya? Tentang pupuk NPK. Manfaatnya ya. Manfaatnya ya. Nah, jadi judul ini sudah mencerminkan dari isinya si materi kita. Jadi dia menceritakan tentang manfaat pupuk NPK. Dan ini dibuat oleh Ibu Elva dari Kabupaten Musi Banyasin. Ya. Nah, ini dia di atasnya Bu Elva ini menuliskan pupuk dikatakan sebagai material yang ditambahkan pada media tanam. Jadi dia menjelaskan apa sih itu pupuk. Nah, buat apa pupuk itu kita kasih? Nah, seperti itu. Di sini di paragraf pertama. Kemudian dia masuk ke materi intinya yang akan dia sampaikan. Nah, di sini pupuk NPK adalah pupuk buatan yang bentuknya cair maupun butiran, mengandung terus fungsi salah satu pupuk majemuk. NPK itu pupuk majemuk. Dia itu ada isinya N, unsur N nitrogen, ada unsur fosfor, kemudian ada unsur kalium. Nah, di sini manfaatnya dia tuliskan membantu pertumbuhan vegetatif, membantu pertumbuhan akar dan tunas, kemudian membantu pembungaan dan pembuahan. Jadi manfaatnya sudah Bu Elva ini masukkan di materi inti. Kemudian Bu Elva di sini menuliskan selain memiliki kandungan yang sangat baik, pupuk NPK juga bermanfaat untuk metabolisme tanaman. Nah, di sini dia jelaskan bahwa pupuk NPK itu bisa merangsang pembentukan klorofil, kemudian meminimalkan tanaman dari serangan jamur, kemudian dia juga menuliskan ada kandungan kalium yang memberikan energi pada tanaman mulai dari batang hingga nanti menghasilkan bunga atau buah. Jadi manfaatnya dia tuliskan di sini. 1 juta manfaat. Nah, yang terakhir
di sini Bu Elva itu menuliskan, dalam situasi pandemik ini penggunaan pupuk berlebihan sangatlah tidak efisien. Tapi dia menegaskan bahwa dalam penggunaan pupuk NPK juga tidak boleh berlebihan. Kemudian di sini dia bisa menjadi solusi. Pada waktu harga pupuk mahal, biasanya petani kan beli M sendiri, terus dia beli NPK lagi, kemudian dia beli pupuk fosfor sendiri. Nah, sedangkan kalau melihat dari materinya Bu Elva ini, si petani itu bisa saja tidak usah banyak-banyak membeli beberapa jenis pupuk, tapi dia sudah terakomodir di dia beli pupuk NPK satu paket, itu sudah bisa menggantikan pupuk N saja atau pupuk P saja atau pupuk K saja. Jadi maksudnya mengurangi penggunaan beberapa jenis pupuk. Cukup dengan membeli pupuk NPK saja, penggunaan dari pupuk N, P, dan K itu sudah terpenuhi. Nah, yang terakhir tadi di dalam unsur sinopsis tadi saya lupa, di sini harus kita cantumkan sumbernya. Jadi materi penyuluhan yang akan kita sampaikan itu sumbernya dari mana. Di sini Bu Elva sudah menuliskan sumbernya adalah materi konsultasi dengan Pak Iswanto Desa Mekar Jadi. Nah, di sini Bu Elva ini ada kekurangannya. Jadi materi konsultasi dengan Pak Iswanto ini sudah sudah dilakukan kaji widya. Nah, ini teman-teman, kalau kita mengambil sumber materi itu berdasarkan dari pengalaman petani, itu tidak serta-merta kita jadikan materi. Jadi misalnya ada pengalaman Pak Iswanto ini, dia ngasih pupuk NPK. Kemudian kita dengar ceritanya, dia kita wawancara dengan beliau, kemudian langsung kita suluhkan ke petani binaan kita yang lain. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau dia pengalaman petani binaan kita, itu harus kita uji dulu layak atau tidak disampaikan ke petani yang lainnya. Jadi harus dilakukan pengkajian sebelum materi itu kita sampaikan. Karena riskan ya teman-teman, kalau seandainya gagal, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi kalau memang kita sudah dapat materinya, kemudian kita kaji widyakan atau kita kaji ulang di tempat Wilbin kita, kalau dia berhasil, baru bisa kita sampaikan. Kalau dia belum berhasil, jangan dicoba-coba untuk disampaikan. Kalau nanti dia gagal, nggak mungkin Bapak Ibu teman-teman penyuluh yang akan menanggung resiko kerugian dari usaha petani binaan kita. Nah, seperti ini lagi contoh sinopsisnya. Dia tuliskan tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian dia tulis namanya. Penyuluh Pertanian Elva Gunarti. Ya, mungkin ini contoh yang punya Ibu Elva yang judulnya Sejuta Manfaat Pupuk NPK. Ya, salah satu contohnya Mbak Tia. Mbak Tia masih penasaran mau ada contoh yang lain? Boleh. atau tadi sudah mewakili? Sebenarnya saya penasaran ini Mbak Septi. Teknik penyusunannya apakah tadi yang disampaikan oleh Mbak Septi itu tadi? Teknik penyusunan sinopsis. Teknik penyusunannya, oke. Tekniknya sih tadi udah kita jelasin, cuman biar lebih jelas ya, biar nanti sama teman-teman juga nggak masih bingung cara nyusun. Karena setiap ada pelatihan ini teman-teman ya, kan kalau di surat panggilan pelatihan itu kami bunyikan, misalnya membawa contoh sinopsis yang pernah dibuat selama menjadi penyuluh. Jadi para peserta ini bawalah contoh sinopsis yang mereka biasa bikin. Ada beberapa juga yang nggak pernah bikin. Nggak pernah bikin sinopsis.
Jadi mungkin habis mau penyuluhan mereka bikin aja materinya dalam bentuk media. Nah, jadi materi itu yang mau kita kasih sama petani itu kan penuangannya dalam bentuk media ya teman-teman. Nah, kalau sinopsis ini sebagai panduan buat penyuluhnya, tidak diberikan kepada petani. Itu tadi fungsinya si sinopsis kan supaya runut ya, jadi panduan untuk menyusun materi secara sistematis. Nah, nanti yang diserahkan ke petani itu berupa media penyuluhan yang di dalamnya ada materi. Nah, gunanya si sinopsis ini pada waktu misalnya kita membuat medianya berupa poster atau berupa brosur atau berupa folder. Nah, kita tinggal lihat aja di sinopsis kita apa sih yang mau kita sampaikan, baru kita jabarkan. Kalau dia di sinopsis, itu tidak terlalu detail. Misalnya tadi, kenapa dia bisa merangsang pertumbuhan akar. Nah, kalau di media nanti, misalnya teman-teman bikin dalam bentuk folder. Nah, di folder itulah dijelaskan kenapa dia bisa merangsang akar, kemudian kenapa dia bisa menggantikan pupuk N, pupuk P, pupuk K. Nah, di media lah nanti dijabarkan detailnya. Kalau sinopsis itu hanya ringkasan yang terdiri dari materi-materi apa yang mau kita sampaikan, kemudian runutnya seperti apa, urutannya. Nah, nanti baru dijabarkan secara detail di dalam media. Nah, kalau tadi cara nuanginnya ke dalam sinopsis, kita lihat aja di sini, di contoh ya. Tunggu saya buka dulu, teman-teman. Oke, saya share screen ya, Mbak Tia, Mbak Yanti. Ya, silakan Mbak Yanti. Oke, di sini sinopsis itu adalah ringkasan materi dan sinopsis ditulis dalam bentuk narasi. Tadi dilihat ya di contoh sinopsis yang saya tunjukkan itu kan dia bentuknya narasi, paragraf. Jadi dia tidak ada bentuknya fungsi pupuk manfaat pupuk NPK adalah 1, apa 2, apa. Jadi semua dalam bentuk narasi, dijabarkan dalam bentuk paragraf. Narasi. Tujuannya sinopsis itu merunut, mengatur pembagian materi yang akan disampaikan agar lebih efektif, sistematis, dan terarah. Dengan harapan agar materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti oleh sasaran. Kalau kita loncat-loncat mungkin nanti si petaninya bingung, ini penyuluh apa kutu loncat katanya. Oke, ini teknik penyusunannya. Jadi materi yang kita akan sampaikan itu berdasarkan RKTP. Boleh kalau misalnya dia berupa kebijakan yang ada di tengah-tengah tahun berjalan gitu boleh, tapi dia di luar RKTP. Yang kedua, tentukan dulu tujuan pelaksanaan penyuluhan yang akan dicapai pada waktu kita memberikan penyuluhan. Nah, jadi kita harus lihat dulu apa sih tujuannya. Kalau di RKTP itu sudah jelas, Mbak. Misalnya di RKTP itu tujuannya meningkatkan jumlah petani yang mengetahui tentang manfaat pupuk NPK. Jadi sudah jelas ranah tujuan yang mau kita capai itu ada di ranah pengetahuan. Jadi cukup mereka paham, mereka tahu, selesai. Jadi poin untuk materi si NPK itu habis. Nah, kalau dia seandainya di RKTP itu dituliskan meningkatkan jumlah petani yang menguasai teknik pemupukan NPK. Nah, kalau sini sudah masuk ke ranah keterampilan. Nah, keterampilan ini melewati tahapan pengetahuan. Jadi kalau tahapan tujuan penyuluhan itu ada 3, kemana-mana ya. Ada 3, pertama pengetahuan,
keterampilan, baru sikap. Nah, kalau misalnya dia dituliskan di RKTP itu ranahnya keterampilan, dia pasti melewati yang namanya ranah pengetahuan. Kalau dia sudah tahu, tinggal dia bisa nggak menguasai cara pemupukan NPK. Nah, judul materinya pun nanti berubah. Kalau dia tadi ranah pengetahuan itu judulnya sejuta manfaat NPK, kalau dia ke ranah keterampilan bukan itu lagi judulnya, sudah berubah. Misalnya, cara efektif memupuk dengan NPK. Nah, itu. Jadi isinya juga nanti berubah itu Mbak Tia, Mbak Yanti. Mbak Septi, Jadi, sebelumnya RKTP itu apa ya? RKTP itu rencana kerja tahunan penyuluh. Oh, Jadi ya. kayak kalau kita itu SKP kita satu tahun. Nah, jadi setelah kita nyusun programa, kita juga nanti menyusun yang namanya RKTP. Kalau programa itu isinya yang mau dicapai itu dicapai oleh penyuluh dan juga sasaran. Kalau dia RKTP itu yang harus dicapai oleh penyuluh. Jadi uraian rencana kerjaan penyuluh itu dalam 1 tahun apa aja. Jadi materi-materi yang mau kita suluhkan harus ada di dalam RKTP. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut Mbak Septi. Yang pertama tadi materi berdasarkan RKTP, yang kedua tentukan tujuan penyuluhan. Tadi kan sudah ya, kalau dia ranahnya pengetahuan, judulnya tentu berbeda dengan judul materi untuk keterampilan. Nah, yang ketiga adalah tetapkan judul materinya. Kalau kita sudah punya tujuan, kita tentukan judul materi apa yang mau kita sampaikan. Kemudian yang keempat, yang keempat ini yang tadi, tentukan alur materi. Jadi ada materi pokoknya 50% yang benar-benar akan kita sampaikan. Jadi gini prinsipnya, cara pikirnya, materi pokok ini kalau dia nggak ada, maka tidak akan tercapai tujuan penyuluhannya. Jadi kalau misalnya mau tujuan kita tercapai, materi ini harus ada. Ya, tadi kan sejuta manfaat pupuk NPK. Kalau kita nggak tuliskan manfaat pupuknya, tujuan penyuluhan kita tidak akan tercapai. Kemudian kita ada dulu ya materi pokok ini, tadi tuh sejuta manfaatnya, manfaat si NPK apa aja. Nah, kemudian kita tentukan materi pentingnya, materi yang mendukung materi pokok. Bisa yang tadi yang ada di paragraf awal. Bisa latar belakangnya, bisa pengantar dari si materi. Nah, itu 30%. Kemudian yang terakhir adalah materi penunjang yang berupa wawasannya yang merupakan tambahan dari materi pokok. Misalnya tadi sejuta manfaat pupuk NPK itu di bawahnya kita jelaskan dengan menggunakan pupuk NPK ini petani bisa meminimalisir biaya pembelian pupuk N atau pupuk P atau pupuk K secara terpisah. Nah, inilah teknik penyusunan sinopsisnya. Kalau saya secara pribadi ya, dan ini juga kalau misalnya kita melatih peserta, itu biasanya belajar dari contoh. Jadi saya kasih dulu contoh, mereka nanti akan belajar mengikuti contoh itu. Jadi memang harus dipraktekkan ini teman-teman, bikin sinopsis. Betul. Kalau cuma didengerin aja biasanya lupa. Atau baca aja ininya, mungkin apa sih yang dimaksud Bu Septi ini ya, materi penting itu apa katanya. Ditaruh di mana? Nah, tapi kalau kita praktek, mudah-mudahan lebih banyak kita pahamnya kalau kita praktekkan. Mbak Septi, ternyata banyak sekali yang bergabung di Saung Tani siang hari ini, Mbak Septi. Alhamdulillah. Ya, Sobat RPC dan terutama penyuluh barangkali ini ya. Ada Muhammad Arifin, tolong di-share contoh sinopsisnya. Tadi sudah kita share ya. Kemudian ada Mbak Rinorviani, Berau, hadir. Dari Berau, Kalimantan ya. Iya. Kemudian ada Mbak Aulia
Wantasevi, Wantasen, Aulia Wantasen, Sulut hadir. Manado. Apa kabar Iya. Manado? Banyak teman-teman tuh di Manado banyak Mbak di Sulawesi Iya. Utara. Jadi waktu pas sekolah itu saya sekolahnya di Polbangtan Malang dan kebetulan teman-temannya nggak cuma dari beberapa daerah aja yang daerah Sumatera atau Jawa, tapi memang sekolah di sana itu merasakan yang namanya Indonesia kecil itu seperti apa. Dan banyak juga teman-teman yang dari Sulawesi Utara, ada yang dari Palase, nah itu banyak kakak kelas di situ. Keren-keren kalau saya lihat itu perkembangan mereka sering posting ya di Facebook atau di medsos. Iya. Keren. Keren ya. Kemudian ada Mbak Andrea Harvani Kolbi dari Lampung. Ya, hadir. Itu bukan mbak-mbak loh, Mbak. Oh iya, Mas ya. Baik. Mas masih bujang. Oke. Ada lagi nih, mohon di-share materinya Bu, gitu. Ada Aprian, contoh materi sinopsis bisa diakses di mana ya? Oke, boleh. Nanti materi ini saya serahkan ke Mbak Tia dan Mbak Yanti. Monggo nanti kalau mau di-share, silakan. Contoh-contohnya juga nanti saya share. Ya, masih ada yang hadir juga nih Mbak Sefti nih. Boleh. Mas Robianto dari BPTP Bengkulu. Wah, BPTP Bengkulu, halo. Latihan di sini enggak ya? Iya. Kemudian ada Siti Fatimah Azharah Aminah SP hadir juga mengikuti acara ini. Alhamdulillah banyak ya. Ya, alhamdulillah banyak sekali. Mungkin ini ada tadi minta di-share ya, Bapak Muhammad Arifin. Muhammad Arifin, tolong di-share contoh sinopsisnya ya. Ada pertanyaan ini Bu. Oh ya. Sinopsis yang baik sebaiknya berapa lembar? Oh gitu. Sinopsis yang baik sebaiknya berapa lembar? Oke. Bagus, pertanyaannya bagus. Yang namanya ringkasan biasanya kan nggak banyak-banyak ya. Nah, di sini sinopsis yang baik itu dia hanya 1 lembar. 1 lembar, jadi tidak banyak. Cukup 1 lembar, tapi dia menceritakan apa saja sih materi yang mau kita sampaikan. Kemudian kan tadi tidak boleh pakai 1, 2, 3. Nah, nanti kalau dia misalnya antara lain adalah itu dibentukkan narasi. Jadi tidak boleh dia 1, 2, 3. Karena namanya ringkasan. Ringkasan itu bisa dia pokok-pokoknya saja yang dimasukkan, kemudian nanti penjabaran dari pokok-pokok itu dituangkan dalam bentuk media. Itu sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Muhammad Arifin ya. Pak Arifin ini dari DTP HP Kabupaten Mamuju ya, Sulawesi Barat. Ya. Ya, masih banyak juga yang hadir nih, Mbak Sefti. Ada Aprian, kemudian Dian Dini Asyari dari BPTP Jawa Tengah. Selamat kemudian datang teman-teman Jawa Tengah. Ya, Elvis Budiman. Elvis. Ya, Hairul Amri dari KJF Dinas KPTPH Provinsi Lampung. Halo Pak Amri. Ini ternyata. Oh ya, menarik sekali ya. Banyak sekali yang hadir. Kemudian Pak Didik Iswanto SP hadir juga. Ada Abdullah Hafiz Dinas TPH Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, dan Bu Srimai penyuluh Provinsi Jambi juga ikut hadir, Mbak Sefti. Alhamdulillah banyak sekali. Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan tadi ada ya dari Berau, Sulawesi ada. Kayaknya yang Papua belum ada ya.
Lengkap kalau gitu hari ini kita kalau Papua ada. Lengkap, alhamdulillah. Dan Mbak Sefty, mungkin masih banyak yang penasaran, tapi kita jeda dulu. Halo? Nanti kita lanjut lagi ya. Iya, Mbak Tia, kita jeda dulu. Nanti kita bergabung lagi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa siang hari ini ya. Betul. Mbak Seftiana SST MM, Widya Iswara Ahli Muda dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kita akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Masalah gizi buruk dan busung lapar masih banyak ditemukan di Indonesia. Hal itu takkan terjadi kalau kita tahu cara mensiasati bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dan memperbaiki gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Sudahkah Anda memanfaatkan lahan pekarangan Anda? Manfaatkan setiap jengkal lahan kosong yang ada untuk ditanami berbagai tanaman bermanfaat bagi keluarga. Bersama, kita manfaatkan lahan pekarangan untuk memperbaiki gizi keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Pertanian Ciawi. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo
modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani, satukan langkah di kota tani. 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Masih di Saung Tani, sarana ruang informasi tani melalui 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Dan juga Anda bisa mengikuti di live chat YouTube 886 FM ataupun di WhatsApp 0812 8388 7117. Dan yang bisa juga melalui Facebook ataupun Instagram, yaitu di Sobat RPC. Dan kita masih bersama narasumber kita yang luar biasa siang hari ini, Mbak Septiana SST MM, Wida Iswara, ahli muda Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yang siang hari ini menyampaikan tema cara Jitu menyusun sinopsis untuk materi penyuluhan. Mbak Sefti, ternyata masih banyak sekali yang bergabung melalui YouTube di 886, Mbak. Alhamdulillah, ya luar biasa. Ya, dan ada pertanyaan lagi nih Mbak Tiani. Dari Ibu Mbak Srimai ya. Dalam pembuatan sinopsis dalam angka kredit penyuluhan barang bukti ya. Iya. Apa saja yang dikumpulkan selain sinopsisnya sendiri dan form A? Nah, ini Mbak Sefti pertanyaan dari Mbak Srimai. Belum di, oh ya. 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 Jelas ya suaranya? Iya, jelas. Ya, jelas suaranya. Baik, pertanyaannya bagus dari Ibu Srimai tentang sinopsis ini, barang buktinya apa saja yang harus dilampirkan kalau kita mau mengirimkan sebagai dupak ya, sebagai barang bukti dupak. Iya. Jadi kita lihat dulu, kembali kita membuka kitab kita sebagai penyuluh, yaitu Permentan nomor 35 tahun 2008 tentang penyuluh dan angka kreditnya. Di dalam Permentan tersebut sudah dijelaskan bahwa kalau kita mau mengumpulkan angka kredit itu poin-poin apa saja yang harus kita kumpulkan. Nah, sinopsis ini adalah barang bukti. Jadi bukan barang buktinya bikin sinopsis itu apa, tapi sinopsis ini adalah barang bukti dari pengajuan angka kredit yang akan kita usulkan. Misalnya kalau kami Widya Suara kan itu ada menyusun bahan ajar, menyusun bahan payah. Nah, menyusun rencana pembelajaran. Nah, sinopsis ini adalah
bisa disamakan sebagai bahan tayang yang akan kita sampaikan. Video suara itu kalau ngajar, dia punya bahan tayang, jadi tayangannya itulah nanti yang akan dia jelaskan. Nah, kalau bahan tayang itu kan nggak semua satu modul itu dipindah ke bahan tayang kan, jadi dia poin-poinnya saja. Jadi sinopsis hampir sama kayak begitu. Nah, sinopsis ini posisinya sama kayak bahan tayang, jadi dia adalah barang bukti. Nah, barang buktinya kalau kita membuat materi penyuluhan. Boleh di-share ya Mbak ya ini ya? Ya, silakan Mbak Silakan, Septi. Mbak. Oke. Nah, ini contoh form A yang ada, tapi ini isinya, ini kan nama saya ya, karena saya bukan penyuluh, tapi sebagai contoh aja. Di sini kalau form A itu ada keterangan identifikasi penyuluh, kemudian namanya siapa, NIP-nya berapa, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Unit kerja itu biasanya penempatan wilbinnya di mana. Nah, terus dasar pelaksanaan. Nah, dasar pelaksanaan kalau kita mau menyusun materi penyuluhan adalah RKTP dan programa desa. Kalau kita wilbinnya di desa. Kalau teman-teman yang ada di wilayahnya skupnya kabupaten, berarti dia RKTP atau programa atau DIPA-nya si instansi. Contoh ya, kalau teman-teman yang dari BPTP itu kan nggak punya wilbin di desa. Jadi kalau BPTP itu sasarannya adalah skup kabupaten atau provinsi. Nah, di situ dasar pelaksananya pun akan berubah. Kalau dia penyuluh BPTP yang skupnya kabupaten atau provinsi, dia tidak punya wilbin, jadi dia tidak punya programa desa. Jadi mungkin dasar pelaksanaannya adalah rencana kerja berdasarkan DIPA yang ada di instansinya. Ini dasar pelaksanaan. Kemudian nama kegiatannya, kalau tadi Bu Srimai itu menyusun materi penyuluhan dalam rangka kunjungan kelompok di Desa Haji Mena boleh. Atau nama kegiatannya misalnya dia menyusun, kalau dia metode itu nanti barbuknya adalah LPM, menyusun metode. Kalau di sini kan menyusun materi ya, menyusun materi itu barbuknya adalah sinopsis, bisa sinopsis. Nah, judul kegiatannya adalah apa? Di sini kunjungan kelompok pada Dapokan Sri Rahayu. Pelaksanaan kegiatannya, waktu pelaksanaan, tempat lokasi. Nah, barbuk yang dimaksud oleh Bu Srimai itu ada di poin ke-6, yaitu hasil pekerjaan. Hasil pekerjaannya adalah materi penyuluhan dalam bentuk sinopsis dengan judul STA, solusi pemasaran produk pertanian Anda. Nah, di sini dibuat, kemudian ini formnya ya ada di Permentan, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini barbuknya adalah sinopsis yang teman-teman bikin. Nah, misalnya tadi NPK, sejuta manfaat NPK. Nah, hasil pekerjaannya adalah materi penyuluhan dalam bentuk sinopsis dengan judul sejuta manfaat NPK. Nanti di baliknya si form A ini ada si sinopsis yang sudah kita buat. Jadi bukan barbuknya sinopsis itu apa ya Mbak, kebalik. Justru si sinopsis itulah barbuk dari pekerjaan yang kita usulkan. Pekerjaannya apa? Menyusun materi. Nah, nanti di menyusun materi itu barbuknya adalah sinopsis yang sudah kita susun. Mungkin itu jawaban untuk Bu Srimai. Iya. Bu Srimai, masih ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Septi. Apa itu? Saya pernah belajar di Diklat Dasar untuk pembuatan sinopsis. Sebelum membuat sinopsis harus ada di dalam LPM, lembar persiapan penyuluh. Ya, kemudian media, brosur, leaflet atau folder. Nah, baru sinopsisnya. Begitu, Mbak Septi. Ya, benar Bu Mai, memang seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Bu Srimai itu mau mengajukan
angka kredit di dalam form A yang Ibu tuliskan itu, kalau yang tadi saya pisah, jadi penyusunan materi. Kalau misalnya menyusun media, saya buat menyusun media. Jadi banyak form A yang saya buat. Tapi kalau misalnya Bu Sri Mai mau dibikin langsung, pelaksanaan penyuluhan dalam bentuk kegiatannya diurai. Nah, coba share lagi ya. Oke, nah misalnya di sini nama kegiatannya adalah melaksanakan penyuluhan pertanian pada kelompok tani mana. Terus judul kegiatannya adalah pelaksanaan penyuluhan dengan judul apa. Waktu pelaksanaannya, tempatnya di mana. Hasil pekerjaannya boleh diurai nanti di sini. Yang pertama menyusun materi dalam bentuk sinopsis, menyusun materi dalam bentuk sinopsis dan LPM. Kemudian membuat media penyuluhan dalam bentuk poster. Jadi disinilah bisa satu, ini bisa dua. Tapi kalau yang saya buat ini adalah dia per unsur kegiatan. Jadi per unsur kegiatan misalnya melaksanakan penyusunan materi sendiri, menyusun media sendiri, kemudian menyusun metode penyuluhannya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya Bu Sri Mai dapat pelatihan dulu itu digabung jadi satu, monggo. Yang penting barbuknya berupa LPM, sinopsis, dan medianya itu harus ada. Kan dijelasin di form A itu, yang penting hasil pekerjaannya ada barang buktinya. Jadi form A itu bisa dia bentuknya untuk satu paket pelaksanaan penyuluhan, boleh dia dipisah seperti ini, materi sendiri, media sendiri, metode sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk Bu Sri Mai. Ya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan betul, dari Bu Sri Mai tadi Mbak Tia. Iya, betul Bu. Mudah-mudahan puas ya, Iya. Bu Sri Mai. Terima kasih sudah bergabung. Ternyata ada juga banyak juga Mbak Tia ya yang betul Bu. belum kita sebut ya. Uh-uh. Ada siapa aja nih? Ada Ibu Maria Priscilia dari NTT. Wah, NTT, halo. Kemudian ini ada Evi Fonga dari KJF Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, NTT. NTT. Ya. Kemudian ada Krisman PP, beliau berkata materi sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian ada dari NRIH MMP Sifortan hadir, katanya begitu. Kemudian ini tadi Ibu Aprian, ternyata beliau dari PPL BPP Dramaga Kabupaten Bogor. Salah, katanya begitu. Tetangga ya, tetangga Ciawi. Tetangga Ciawi. Betul. Kemudian ada Bapak Supriyana dari Bogor. Kemudian ini ada Anindita Salma, PPL BPP Parung Panjang Kabupaten Bogor. Ya, dan ada juga Mbak Selva Bengkulu dari BPTP Bengkulu, Melinda Idris ya hadir dari Sulawesi Tengah, penyuluh pertanian. Ya. Kemudian Pak Muhammad Arif ini Mbak Selvi, mantap Bu, sekalian nanti diterusin sampai pembuatan programa di sesi-sesi yang akan datang. Kalau dikasih kesempatan nanti kita coba belajar cara penyusunan programa. Boleh. Iya. Ternyata penyuluh-penyuluh kita antusias sekali dengan pembuatan hipnosis ini ya. Ada juga Anindita Salma. Udah ya, Parung Panjang Kabupaten Bogor. Udah. Kemudian Iksan Beladi Maulana, PPL BPP Ciseeng Bogor. Ya. Banyak sekali ya Mbak Tia ya. Betul. yang bergabung. Halo. Iya. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Yang soalnya bandwidth turun tadi.
Oh ya. Dan turun. Oh iya, ini kayaknya kebetulan Pak Kepala Balai ada waktu, mungkin boleh ikut gabung dengan kita, teman-teman? Ya, Iya. silakan Mbak Silakan Septi. Mbak Septi. Iya, nanti saya konfirmasi ke beliau, biar nanti beliau masuk dulu join di Zoom-nya. Iya, Iya. baik. Ya, Mbak Tia, masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan Mbak Banyak. Septi. Oh, ini saya juga penasaran. Penasaran ya? Oke. Silakan Mbak Tia, sambil menunggu. Tadi sepertinya sudah disinggung ya tentang judul sinopsis yang baik dan benar gitu ya Mbak Septi ya. Boleh diulang lagi nggak bagaimana contoh-contoh judul sinopsis yang baik? Oke. Judul sinopsis yang baik itu adalah yang pertama, dia harus mencerminkan isi dari tujuan penyuluhan. Jadi bukan materi ya, tujuan penyuluhannya dulu. Tujuan penyuluhan kita apa, baru nanti materinya mengikut dari si tujuan. Jadi baru kita tentukan judulnya apa. Ya. Untuk contoh-contoh sinopsis yang baik ya. Oh iya, Bapak Kepala sudah bergabung? Iya. Ya. Selamat siang Bapak. Beliau sedang dalam perjalanan ini Mbak Tia, Mbak Cici. Ya. Baik dari ya. Bangka Barat. Baik, sambil menunggu Pak Kepala Balai, kita sisir lagi nih Mbak Tia. Kulik-kulik lagi nih. Kemudian untuk materi penyuluhan Mbak Septi, bagaimana proses verifikasi materi penyuluhan oleh instansi yang berwenang? Oke. Jadi tadi kita sudah bahas kalau materi penyuluhan itu contoh yang tadi ya, berdasarkan wawancara dari petani yang ada di desa Wilbin. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau pengalaman petani itu dia tidak bisa langsung kita jadikan materi penyuluhan, tapi harus kita verifikasi. Contohnya verifikasi itu adalah sudah ada belum kajian yang serupa dengan apa yang disampaikan dari sumber. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya dia sudah ada kajiannya, itu dikaji oleh siapa? Sudah bolehkah materi tersebut itu disebarluaskan? Misalnya kita lihat di jurnal atau di hasil penelitian atau di hasil kajian. Nah, itu jelas sumbernya sudah ada. Kemudian kalau seandainya belum ada pengkajiannya, maka si penyuluh lah yang nanti akan mencoba dulu materi tersebut dicoba di Wilbin yang akan dia suluhkan. Karena mungkin saja materi tersebut cocok untuk di Ciawi, tapi belum tentu cocok untuk ditaruh di Haji Menang. Jadi harus dicoba dulu, setelah dicoba berhasil, baru bisa kita jadikan materi penyuluhan. Begitu proses verifikasi materi penyuluhan. Jadi tidak asal gitu ya Mbak ya? Harus ada kajian dulu. Kalau belum ada kajiannya harus dicoba dulu, gitu ya? Jadi nanti kita, contohnya kalau kita mau ngasih materi, kita harus yakin dengan materi yang kita sampaikan itu, bahwa materi yang kita sampaikan itu memang bisa menjawab permasalahan dari petani kita. Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru lagi. Misalnya kita ngasih materi, belum kita verifikasi, ternyata malah gagal atau rugi lebih parah terhadap usaha taninya. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, itulah alasan kenapa kita harus memverifikasi dulu materi penyuluhan sebelum kita menyampaikan ke petani kita. Kemudian Mbak, bisa diperjelas nggak untuk mendapatkan sumber materi itu dari mana saja? Oke, kalau sumber materi itu kita bisa ngambil dari hasil-hasil kajian. Hasil kajian yang sudah
ada di jurnal kajian atau hasil penelitian peneliti ya, bisa dari BPTP, bisa dari LIPI, bisa dari BPPTP. Nah, itu. Dari badan penelitian. Nah, kalau mereka sudah mengeluarkan materi tersebut, sudah dipublis dalam bentuk jurnal, berarti kan sudah ada, sudah diseminarkan, misalnya sudah melalui tahapan-tahapan yang memang setelah dia dipublis itu bisa diambil sebagai bahan materi kita. Kemudian sumber-sumber resmi dari instansi pemerintah seperti dari Kementerian Pertanian, misalnya dari Pusdatin atau dari BPTP Pusat Pengkajian atau dari sumber-sumber resmi kayak dinas-dinas terkait. Dinas-dinas itu kan mungkin ada penelitinya atau ada penyuluh yang sudah melakukan pengkajian terhadap materi pengalaman dari Desa Wilbinnya, boleh kita jadikan sebagai akses sumber materi. Kemudian dari swasta juga boleh tuh Mbak, misalnya swasta ini kan dia mempertahankan mutu ya, kalau seandainya belum mereka kaji, pasti mereka belum mau mempublis ke khalayak karena mereka kan punya brand ya, terus mereka juga punya perusahaan yang harus mereka pertahankan eksistensinya. Jadi kalau udah hasil penelitian atau kajian dari si lembaga-lembaga swasta ini sudah dipublis, mereka sudah berani mempublis, itu berarti sudah bisa kita adopt. Kemudian kalau sumber-sumber lain yang bisa dipercaya itu ada juga ya, sumber-sumber lain yang bisa dipercaya nih Mbak, berarti bukan hoax ya. Kalau kita di medsos itu kan banyak informasi yang kadang-kadang kita bingung ini beneran atau enggak sih. Nah, kalau dia masih dari lingkupnya medsos, belum ada sumbernya, ini jadi perhatian kita dulu. Jadi jangan langsung kita coba, tapi harus kita kaji dulu. Jangan langsung kita ambil, tapi harus kita coba dulu, kita kaji, baru bisa kita share ulang. Saya sudah berapa kali ya kalau misalnya di Facebook itu ada tips apa gitu. Kita share, kita coba bagikan gitu. Nah, terus saya dapat teguran dari teman saya, Mbak Septi, kalau nge-share itu dilihat dulu benar atau enggak, karena kan nanti orang-orang percaya nih, apalagi kan kita ini instansi pemerintah ya, walaupun kalau di Facebook itu kan membawa nama individu ya, cuman kalau ini kan Mbak Septi kan dikenal dari lembaga pemerintah, Wideswara. Kalau misalnya share-share materinya ini nggak benar, terus dicoba sama teman-temannya, siapa yang mau tanggung jawab? Oh, dari situ saya berpikir, oh iya, ternyata bijak bermedsos itu juga penting. Nah, termasuk apalagi kalau kita sebagai penyuluh ya, kalau kita menyebarkan sesuatu yang kita sendiri belum yakin, sebaiknya jangan dulu, jangan kita sebarkan. Nah, itu sumber-sumbernya dari situ. Oke, Mbak Septi. Ternyata Pak Kepala Balai sudah bisa bergabung nih Mbak Septi. Oke, monggo silakan Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang RPC. Iya, Selamat siang Bapak. Iya Pak, kita sedang di sarana ruang informasi tani, Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Ya, terima kasih Bapak sudah bisa bergabung ya Pak dalam perjalanan ya Pak. Iya, saya dari Bangka Barat menuju Pangkal Pinang, tapi alhamdulillah ini ada sinyal. Biasanya ketemu hutan, jadi sinyalnya mati hidup ya. Mudah-mudahan bisa stabil nih. Iya. Baik Pak. Ya, siang hari ini di sarana ruang informasi tani menghadirkan Mbak Septiana yang membawa tema cara Jitu menyusun sinopsis untuk materi penyuluhan. Dan ternyata luar biasa Pak tanggapannya dari Sobat RPC dan juga penyuluh yang ada di Indonesia Pak.
Halo Bapak. Nah, sinyalnya agak terputus. mati hidup tadi ya Mbak Tia. Iya. Ya. Masuk nih. Ya, agak ngelewatin hutan ini ya Mbak Tia. Jadi agak mati sedikit. Nanti kalau udah jalanan agak ada penduduknya gitu ya, baru nanti dapat lagi sinyalnya. Iya. Iya. Baik, kita sambil menunggu lagi bergabung Pak Kepala Balai, kita lanjutkan pertanyaan lagi nih ke Mbak Septi ya. Boleh. Ya, kita lanjut ya. Nah, Mbak Septi, bagaimana sih cara menentukan topik menarik tentunya akan disampaikan dalam materi penyuluhan itu? Oke, bagus, pertanyaannya keren. Karena kan kita nggak tahu ya apa sih itu menarik buat kita, belum tentu menarik buat orang ya. Betul. Gimana sih cara menentukan bahwa materi yang kita akan bawakan itu menarik? Nah, jadi itu tadi alurnya si materi penyuluhan kan sudah jelas ya, mulai dari identifikasi, kemudian kita susun dalam bentuk program ini sudah disepakati oleh penyuluh. Ya, agak terputus-putus. Putus. Ya. Sambil menunggu Mbak Septi dilanjut. Ya. Oke, tadi kan kita sudah identifikasi, kita analisis kebutuhannya apa, permasalahannya apa. Oke. Iya. Iya Pak. Pak Roni. Iya. Kayak nemu hutan lagi nih Mbak Tia. Kita alhamdulillah loh Mbak, kalau di masuk hutan dapat sinyal itu lagi kami aja kadang di yang pemukiman ramai penduduk itu ada yang nggak ada sinyal. Iya. Indahnya negeriku. Iya. Iya. Baik. Silakan dilanjut dan terima kasih sekali ya ini Pak Kepala Balai sudah bisa bergabung walaupun terputus-putus ya. Iya. Satu kehormatan ya Mbak Septi ya. Ya, karena seperti ini Mbak, kalau kemarin itu kita memang membawa nama instansi. Jadi saya sebagai anak dan beliau adalah sebagai orang tua. Jadi apalagi kalau saya ini istilahnya masih pemula ya Wideswaranya. Jadi memang orang tua harus mendampingi. Betul. Harus ada pendampingan dari orang tua. Jadi beliau juga kan bisa lihat, oh ternyata anak saya ini bisa keluar juga nih dari rumah gitu kan. Ini istilahnya sudah keluar rumah nih, masuk ke Ciawi. Iya. Oke, lanjut yang tadi ya Mbak. Oke, ya silakan dilanjut Mbak Septi. Oke, nah kalau misalnya materi penyuluhannya yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan yang ada di RKTP, dan RKTP itu kan mengacu ke program penyuluhan. Nah, otomatis materi yang akan kita sampaikan itu adalah materi yang mereka butuhkan, karena kan tadi sudah kita identifikasi, sudah kita analisis. Nah, tinggal kita membuat judulnya semenarik mungkin, sesuai dengan tujuan penyuluhan yang mau kita capai. Nah, kalau misalnya mau buat judul menarik itu, yang pertama kita boomingkan kelebihannya dulu. Jadi kelebihan materi itu apa? Misalnya kayak tadi, 1 juta manfaat pupuk NPK. Jadi manfaatnya itu 1 juta gitu, banyak kan? Nah, itu kita boomingkan 1 juta manfaat. Atau kayak tadi STA, Stasiun Terminal Agribisnis, solusi permasalahan pemasaran. Nah, itu diboomingkan judul-judul seperti itu. Sehingga dengan melihat judul judul materi yang menarik, si sasaran kita ini akan mau penasaran apa sih isinya, apa sih yang nanti mau disampaikan. Nah, seperti itu. Kalau judulnya aja
monoton, misalnya pupuk NPK sebagai pupuk NPK sebagai pupuk tanaman bawang merah. Biasa amat judulnya gitu kan, nggak menarik ya. Iya. Jadi hindarilah kata-kata yang monoton. Jadi buatlah kalimat gitu itu yang mengedepankan keuntungan atau kelebihan dari materi yang kita sampaikan. Jadi perlu ini juga ya, kreativitas juga Mbak ya. Iya betul. Namanya kita ini apa ya? Kita ini menggugah rasa penasaran orang. Kalau orang itu penasaran kan pasti ada sesuatu yang aneh gitu, yang nggak biasa. Kalau dia biasa-biasa aja, orang ya biasa juga, nggak ada rasa-rasa tertariknya, nggak ada penasarannya. Nah itu aja analoginya. Jadi kalau kita buat judul itu menarik, buat orang penasaran, nah itu dengan harapan orang itu mau fokus ngelihat materi kita. Penasaran kan dia. Iya. Bagaimana menghilangkan penasaran itu gitu ya. Betul. Dengan Mbak, iya bukan kan? menghilangkan, Menimbulkan penasaran ya. menimbulkan penasaran. Betul, betul. Kemudian gini Mbak Safety, dalam menyusun materi penyuluhan itu, apakah juga perlu memperhatikan keadaan demografi audiens seperti umur misalnya, jenis kelamin atau latar belakang pendidikan dari audiens itu? Oke, jadi kalau latar belakang si audiens, si sasaran kita itu kan sudah kita pilah Mbak, udah kita analisis di IPW, di identifikasi potensi tadi. Jadi sudah ada pengelompokan kelompoknya, kemudian sasarannya siapa? Pada waktu kita nyusun RKTP itu sudah ada pembagian sasaran. Jadi misalnya yang butuh materi NPK ini kelompok mana aja? Berapa kali kita mau melaksanakan penyuluhan? Ada di tabel RKTP maupun programa. Nah, jadi kalau sudah sampai ke tahap materi, itu sudah melewati tahapan itu. Nah, kalau kita mau nyusun materi, media, metode, itu kita harus melihat apa sih kondisinya, kondisi si sasaran kita. Misalnya kelompok mana. Misalnya kalau kita mau di penyusunan programa itu, sasaran kita adalah KWT. Di tabel programa ada Mbak, sasaran penyuluhan. Wanita tani, petani dewasa, kemudian ada jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Itu sudah di checklist, sudah disusun di programa dan RKTP. Jadi kalau untuk di materi itu sudah dilewatin tahapan itu. Kemudian Mbak Septi, saya penasaran dengan bahasa. Untuk pembuatan materi sendiri, saya suka yang menimbulkan penasaran. Gimana caranya menyusun materi dengan bahasa yang mudah dipahami gitu, Mbak? Oke. Nah, untuk menyusun materi yang mudah dipahami ini, kan tadi kita sudah melewati yang tahapan identifikasi baik itu identifikasi wilayah maupun penduduknya, kondisi-kondisi di sana bagaimana kita sudah lewat itulah tahapan itu. Nah kemudian supaya materi kita ini bisa lebih sederhana bahasanya, mudah dipahamin, jadi jangan bikin materi ini kayak kita mau seminar di kampus. Jadi buatlah bahasa-bahasanya itu sederhana yang kayak kita biasa dipakai untuk ngobrol. Misalnya petani, misalnya gini, budidaya cabai merah dalam kurung Capsicum annum. Penting nggak sih petani tahu Capsicum annum? Enggak, itu ditanyain. Nah, cabai merah.
dengan bahasa-bahasa sederhana aja yang mudah dimengerti. Atau bahasanya misalnya dalam penganekaragaman kita ganti diversifikasi pangan adalah, nah ini kalau ibu-ibu yang udah istilahnya nggak makan bangku sekolahan gitu ya, walaupun pendidikannya SMP, SMA gitu, tapi kan itu bisa kita sederhanakan, diversifikasi pangan bisa kita ganti bahasanya menjadi penganekaragaman makanan. Nah, gunakanlah bahasa yang istilahnya walaupun saya ini ngomong dengan orang yang di kampung atau orang yang misalnya nggak sekolah sampai setinggi saya gitu, mereka bisa paham. Ngomong sama adik atau sama anak gitu yang mereka ngerti bahasanya seperti apa. Jadi bahasa yang kita buat jangan masukin kalimat ilmiah lah kalau itu nggak terlalu penting gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau penyuluhan tentang bahan aktif pestisida. Nah, kalau bahan aktif pestisida jangan dibahasa sederhanain, Mbak, nggak ketemu dia. Jadi memang ada ya namanya misalnya diten, kemudian nanti ada bahan aktifnya berupa antraknosa atau penyakit antraknosa, kemudian penyakit yang disebabkan oleh fusarium. Nah, itu memang nggak ada bahasa Indonesianya dan itu ditulislah dalam bahasa sebenarnya. Gitu cara tipsnya kalau mau bikin bahasa sederhana di materi penyuluhan, anggaplah sasaran kita ini bukan untuk seminar di perguruan tinggi atau di kampus. Jadi gunakanlah bahasa yang biasa sehari-hari bisa dipahami. Bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa ilmiah, kalau dia bisa dialihkan ke bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Gunakanlah bahasa yang Indonesia. Sederhana ya. Sederhana dan mudah yang sehari-hari. ya. Nah, ada tidak Mbak Safety kesulitan dalam penyusunan materi penyuluhan ini? Nah, kalau kesulitan, berhubung saya bukan penyuluh ya Mbak ya. Jadi kalau saya sih nggak ngalamin permasalahan nyusun materi. Cuman kalau kita selama pelatihan kan ada diskusi nih dengan peserta. Banyak keluhannya. Jadi mulai dari, ya saya tanya, mana sinopsisnya Pak? Waduh Bu, kami ini nggak bikin sinopsis loh Bu, langsung aja nyuluh katanya. Waduh, ini gimana? Jadi pertama mereka kurang kurang tertib administrasi. Sebenarnya kalau misalnya dia tertib administrasi, sinopsisnya dibuat, insya Allah pada waktu penuangan materi menjadi media, itu nggak ada satu poin pun yang tertinggal. Kita lihat sinopsis kita, oh ini yang harus kita masukkan ini. Jadi pada waktu kita nyusun di media, semua yang ada di sinopsis dimasukin ke dalam media. Jadi nggak kurang-kurang bahan. Misalnya kalau kita bikin folder atau bikin brosur, itu sudah ada materi-materinya di dalam sinopsis. Nah, permasalahannya mungkin ya, ini berdasarkan hasil diskusi dengan peserta-peserta yang penyuluh, mereka pertama memang belum tahu cara bikin sinopsis itu kayak mana. Jadi masih ngikutin yang lama kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak bikin mereka. Jadi langsung kayak tadi Bu Serimai, mungkin langsung dibuat ke dalam bentuk media. Form A untuk dia ngajuin dupak, form A langsung ke medianya. Atau LPM pun mereka kadang-kadang nggak bikin. Nah di sini sih yang kadang-kadang kita bingung ya mau gimana, karena mereka di lapangan juga enjoy aja, nggak punya LPM enjoy, nggak punya sinopsis juga tetap enjoy gitu kan. Cuman secara tertib administrasi yang seperti itu kurang bagus, jadi memang tetap harus dibuat
sinopsisnya, kemudian LPM dulu dibuat, kemudian sinopsisnya yang ditambahkan. Nah, kesulitannya mungkin mereka waktu ya, kadang-kadang kalau berdasarkan pengalaman mereka itu, penyuluhan itu nggak kayak kita masuk kantor ini loh Mbak, jam 8, setengah 8 tet absen, terus jam 4 tet pulang gitu kan. Nah kalau di lapangan itu umumnya penyuluh ini ngikutin waktunya si petani. Misalnya, oh Ibu kami kumpulnya nanti pas pengajian jam 8 habis Isya, iya harus jam 8 kalau mau ketemu. Terus juga pada waktu mereka di lapangan, nggak kayak kita diem di kursi gitu kan, duduk di meja, duduk di kursi ada meja. Kalau di lapangan mereka kadang-kadang menyuruh itu langsung ke sawah, langsung ke pabrik atau langsung ke kebun. Jadi nggak banyak administrasi yang harus mereka siapkan. Jadi cukup menyampaikan materi, setelah selesai sudah. Seperti itu. Jadi memang luar biasa perjuangan penyuluh di lapangan itu nggak tahu waktu lah istilahnya. Kalau kayak kita kan ada jam nggak absen, potong tukin. Absen kena tugas. Kalau mereka kalau mau dipaksakan pagi sampai sore mereka ngantor, kemudian malam mereka mau ada pertemuan, waktunya kan banyak. Dan kalau sudah di lapangan, sudah enjoy di lapangan, untuk tertib administrasi itu biasanya agak keteteran. Ya, itu Mbak Tia. Iya, Banyak luar sekali yang biasa sudah sekali. disampaikan tentang sinopsis ini ya dari Mbak Septi ya. Dan kita ternyata sudah di Penghujung penghujung acara ini. itu ya. Terasa ya Mbak ya. Ternyata tidak terasa ya Mbak Nggak Septi terasa. ya. Perasaan baru duduk gitu. Baru aja ya padahal sudah 2 jam ya. 2 jam ya 2 kita jam. bersama. Iya. Nah, di akhir sambutan ini Mbak Septi, ada quote atau ajakan Mbak Septi untuk memulai menulis sinopsis menarik dalam pembuatan materi penyuluhan. Silakan. Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti kegiatan on air ini. Dan saya terima kasih sudah diajak bergabung sama teman-teman dari Radio Pertanian Ciawi. Mudah-mudahan materi siang hari ini enggak membosankan atau enggak monoton, atau dalam kurung menarik. Nah, harapannya dengan materi ini sudah kita share, mudah-mudahan teman-teman penyuluh dapat mulai sekarang mempraktekkan bagaimana cara menyusun sinopsis. Karena walau bagaimanapun, sinopsis ini menjadi barang bukti kalau teman-teman mau mengajukan angka kredit. Dan juga sebagai bukti kalau teman-teman ini menyusun materi penyuluhan. Nah, terkait dengan teknik penulisan sinopsis ini yang tepat bagaimana, tadi sudah ada contoh-contohnya. Saya juga nggak pelit-pelit, nanti saya share contoh-contohnya maupun materinya yang sudah kami susun. Nanti saya share, boleh ke Mbak Tia atau ke Mbak Yanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini sekiranya bermanfaat, silakan diterapkan. Jadi jangan cuma sekali 2 kali, karena Allah bisa karena biasa. Jadi kalau teman-teman penyuluh sudah biasa membuat sinopsis ini, mudah-mudahan pada waktu mau menyuluh nggak bikin sinopsis, terasa oh kurang gitu. Ada yang kurang yang belum saya laksanakan. Jadi biasakan menulis apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis. Supaya pekerjaan itu terasa lebih nyaman. Bukan karena keterpaksaan, tapi memang kita membutuhkan apa itu sinopsis untuk mempermudah penyampaian materi kita ke sasaran.
Mungkin itu Mbak Tia, Mbak Yanti. Ya, Iya. Mbak Safety. Ya, intinya buatlah sinopsis itu untuk mempermudah ya ringkasan dari apa yang akan disampaikan. Itu tadi ya. Betul, Dan betul mudah-mudahan sekali. Sobat RPC dan penyuluh semua yang ada di Indonesia dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Safety tadi menjadi apa namanya lebih tahu gitu ya, lebih dan paham gitu iya, ya betul, untuk betul. membuat sinopsis yang menarik. Yang menarik. Begitu Mbak Safety. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Saung Tani Radio Pertanian Ciawi. Mudah-mudahan nanti bisa diundang lagi Mbak Safety ya. Amin. Di sini juga di Lampung banyak Mbak Widya suaranya dan juga semua mengusung spesialisasinya masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya butuh untuk budidaya, pengolahan hasil maupun ekonomi pertanian, insya Allah kami siap untuk berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan maupun pengalaman kepada teman-teman yang membutuhkan. Boleh nanti kami diajak bergabung juga, insya Allah kalau ada kesempatan kami bisa bergabung. Baik, terima kasih Mbak Safety ya. Dan Sobat RPC dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara dan sudah saatnya kita untuk undur diri ya. Mbak Tia, kita pamit pada Sobat RPC, mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi di acara yang lain. Dan Sobat RPC yang melalui 88,6 FM, terima kasih sudah bergabung. Dan juga Anda yang melalui YouTube di 886 FM ataupun di Facebook dan juga Instagram Sobat RPC. Kita berfoto bersama dulu Mbak Safety. Oh. Iya. Ya, ya. Terima kasih Mbak Safety. Terima kasih Mbak Safety. Sudah meluangkan waktunya, sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RPC dan Mbak Tia, ini terselenggara karena ada orang-orang yang ada di sekitar kita di sini, Mbak Tia. Betul. Ada kru di balik layar kita. Betul. Ada produser siar Mas Yudi Ilyasa, ada produser acara Mbak Osi, Wida Rosita, kemudian operator kita Kang Derus, dan juga supervisor kita yang setia menemani Mas Warih Kusumo. Ya, terima kasih. Baik. Kita pamit mundur. Pamit. Ya. Dan pertanian maju, mandiri, modern. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, ayo agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo
muda